kertas merahku di warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Mahmudah. Saya guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Cipanas, Desa Bintang Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran pada PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba periksa dulu di bawah bangkunya masih ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong dipungut ya. Oke, yang lainnya coba bukunya dipersiapkan, buku paket, buku catatannya. Oke, sudah rapi. Kita mulai. Silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, belum belajar marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, materi sebelumnya yaitu tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, cuman Asia aja nih yang tahu. Yang lain nggak pada belajar kan? Belajar nggak? Enggak. Tentang dulu buat Asia ya. Di mana minggu sebelumnya kita belajar tentang konflik dalam kehidupan sosial. Apakah ada kaitannya? Ada pasti. Ya, konflik masalah itu berhubungan dengan banyaknya perbedaan bisa menimbulkan konflik. Nah, gimana caranya perbedaan-perbedaan tidak menimbulkan konflik? Itu kita dengan cara yaitu adanya integrasi sosial. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari integrasi sosial? Karena dalam kehidupan sehari-hari di sini aja kalian dengan teman saja, pasti setiap hari ketemu hal yang berbeda. Ada perbedaan. Kata si A, pendapatnya seperti ini. Kata si B, pendapatnya seperti ini. Teman kamu bilangnya begini, kamu berbeda pendapatnya. Nah, perbedaan itu jangan sampai ketika kamu nanti di masyarakat ketemu yang berbeda, malah menimbulkan masalah. Sampai seperti itu. Perbedaan-perbedaan itu kita bisa hidup berdampingan dengan perbedaan dengan adanya integrasi sosial. Gitu. Jadi ada beda sedikit, jangan langsung muncul masalah, tapi kita bisa satukan. Berbeda pendapat kita bisa musyawarahkan, dipikirkan apa nih yang terbaik, nah biar bisa disatukan. Gitu. Nah itu nanti kita pelajari di integrasi sosial. Makanya penting dalam kita pelajari integrasi sosial karena akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu mau nanya nih, ada yang pernah ikut gotong royong? Pernah? Ayo, siapa yang pernah? Boleh teman-teman? Banyak ya, ada yang pernah? Oke, coba Liz, pernah ikut gotong royong apa? Membersihkan selokan di lingkungan masyarakat di kampung saya. Di kampung Liz di mana? Kampung saya. Di kampung saya. Oke, Liz pernah melakukan gotong royong. Tepuk tangan buat Liz. Ada lagi yang pernah? Tadi yang langsung siapa aja? Saya Bu, Oke, yaudah silakan. pernah mengambil batu dari kali untuk dibawa ke masjid. Oke, pernah mengambil batu dari kali untuk dibawa ke masjid. Tepuk tangan buat Dinda. Iya, berarti lagi ada apa pembangunan? Masjid. Jadi dibawa ya saling gotong royong karena masjid kan tempat untuk Ibadah. untuk semua orang. Jadi tadi Yuda gotong royongnya bawa batu. Semuanya yang yakin pasti pernah gotong royong. Tapi kita kasih tepuk tangan dulu buat Riis dan Yuda. Ceritakan kita gotong royongnya. Nah, gotong royong itu salah satu dari bermacam-macam adanya integrasi. Nah, tujuannya apa pembelajaran tentang integrasi sosial ini? Yang pertama supaya kalian bisa menguraikan bagaimana cara mempertahankan integrasi Sosial. Karena integrasi sosial itu banyak ancamannya. Kayak sekarang aja gotong royong sudah mulai luntur, tidak seperti zaman dulu. Gitu. Nah, kalian bisa mempertahankan integrasi sosial dan supaya NKRI ini tetap utuh. Tujuan selanjutnya nanti kalian mampu menyajikan laporan hasil diskusi kelompok ke depan tentang integrasi sosial. Nah, kita di sini akan belajar integrasi sosial dengan memakai model pembelajaran problem based learning. Pembelajarannya berbasis masalah. Nanti seperti biasa, Ibu kasih LKPD, Ibu kasih lembar kerja, ada masalah, kalian cari tahu penyebabnya, cari solusinya, dan juga nanti memberikan kesimpulan. Setelah itu baru dipresentasikan. Nah, nanti selama pembelajaran ini Ibu akan menilai bagaimana sikap kalian selama pembelajaran, sikap disiplinnya lah, banyak
kerjasamanya seperti apa selama kalian berdiskusi. Ada juga dinilai dari pengetahuannya tadi hasil pretest dan hasil posttest. Dan terakhir dilihat dari diskusi dan presentasi. Bisa dimengerti? Bisa. Itulah tadi langkah-langkah yang akan kita lakukan di pelajaran hari ini. Nah, kita sekarang ke materi inti, ke kegiatan inti, yaitu tentang integrasi sosial. Integrasi sosial yang akan kita bahas di sini ada 6. Ya, yang pertama pengertian integrasi sosial. Kedua, cara terjadinya integrasi. Ketiga, apa yang mengerti integrasi. Keempat, bentuk integrasi. Kelima, proses integrasi sosial. Keenam, faktor pendorong integrasi. Itu juga bahan ajarnya modulnya sudah Ibu kirim di grup. Ya udah ada kan? Ya. Oke. Ibu jelaskan dulu apa sih integrasi sosial itu sebelum nanti kita diskusi. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran. Pembauran itu penyatuan. Apa yang bersatu? Hal-hal yang berbeda dalam kehidupan. Tidak semuanya bersatu, tapi juga bisa berdampingan. Tapi dari menurut KBBI sendiri, integrasi artinya pembauran. Pembauran sesuatu yang sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat. Jadi supaya perbedaan-perbedaan tersebut bisa bersatu. Itu artinya integrasi. Jadi secara singkat integrasi itu artinya pembauran. Nah, lebih jelasnya kita lihat di sini ada gambar. Perhatikan. Di sini ada gambar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu artinya kalau Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia apa ya? Semboyan. Kenapa semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, kenapa? Karena Indonesia berbeda-beda. karena masyarakat di Indonesia berbeda. Beda. Kita sudah belajar sebelumnya sebelum konflik. Ada perbedaan apa aja? Agama, nah, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia itu perlu kita satukan. Kalau menurut para pendiri negara Indonesia itu, ini kita perlu adanya penyatuan. Disatukannya di apa? Lewat apa? Lewat semboyan. Diintegrasikan lewat semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Supaya tahu bahwa Indonesia meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini kalau tidak terus kita pertahankan, tidak kita integrasikan, tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bisa memunculkan ancaman. Ya, salah satunya di sini ada apa di gambar ini bisa dilihat? Tawuran antara apa? Antar sekolah, antar pelajar. Biasanya sekolahnya sama apa beda? Beda. Nah, mereka berbeda sekolahnya, berbeda kepentingannya, tapi mereka tidak bisa hidup berdampingan, berdamai. Contoh nih, sekolah kita SMP berapa? 5. Sekolah yang dekat SMP-nya SMP berapa? 3. SMP 3 Cipanas. Sekolahnya sama atau beda? Beda. Nah, beda sekolah bukan berarti kita harus jadi musuh. Bisa jadi teman. Wah, jangan sampai beda sekolah malah saling saling tawuran itu yang jadi permasalahan, itu yang jadi konflik. Padahal perbedaan bisa disatukan menjadi teman. Gitu.
penyebab dan solusi. Oke, sekarang silahkan ke kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Tidak. Kelompok 2? 2. Kelompok 3? Kelompok 4? 4. Kelompok 5? Oke. Ya. Perhatikan LKPD yang Ibu kasih di halaman pertama. Silakan halaman pertama. Halaman pertama. Halaman pertama. Silakan tulis nama anggota kelompoknya dulu di kotak yang udah Ibu kasih. Nama lengkap, ya. Nama lengkap anggota kelompoknya. Sudah selesai? Oke, sekarang buka halaman kedua. Di situ ada 3 gambar, ya. Di mana gambar pertama yaitu di situ keterangannya memudarnya itu gambar tentang gotong royong yang sudah memudar. Memudarnya gotong royong. Jadi tema diskusi kita hari ini yaitu ancaman yang membuat integrasi sosial memudar. Ya, memudar. Apa aja ancamannya? Nah, yang pertama yaitu semangat gotong royong yang sudah memudar. Gambar kedua yaitu banyaknya pembelian produk-produk dari luar negeri. Yang ketiga gambar apa? Adanya westernizasi. Adanya westernisasi, gaya kebarat-baratan. Jadi 3 gambar tersebut yaitu menjelaskan bahwa itu 3 hal tersebut salah satu dari ketiga tersebut mereka semua yaitu ancaman integrasi sosial. Harusnya bersatu malah memudar. Alasannya apa aja? Bisa dari ketiga hal ini. Nah, tugasnya apa? Sok silakan dibuka di halaman selanjutnya. Kalian cari yang pertama penyebabnya kenapa ketiga hal tersebut bisa muncul. Kenapa kok gotong royong sekarang memudar? Kasih sebabnya. Kenapa orang-orang banyak beli produk dari luar negeri? Alasannya kenapa? Ketiga, kenapa orang-orang banyak melakukan westernisasi? Bisa searching di internet atau juga bisa lihat di bahan ajar yang Ibu kasih. Yang kedua, setelah cari penyebab, harus nyari solusi. Ya, baru cari kesimpulan. Bisa dimengerti? Ya. Oke, silakan kalian diskusi. Ya, di sini tadi mencari penyebabnya, solusinya. Nih, solusi agar ancaman tersebut tidak memudarkan integrasi. Dan kesimpulan tentang pentingnya integrasi. Oke, silakan diskusi, waktunya 15 menit.
Sekarang saatnya presentasi. Silakan kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok satu. Silakan kelompok satu untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ancaman yang membuat integrasi sosial memudar. Memudarnya gotong royong karena munculnya sifat individualisme masyarakat Indonesia di era globalisasi. Salah satu yang selalu menjadi perhatian masyarakat adalah semakin ramainya pasar Indonesia akan produk luar negeri. Adanya sikap yang kebarat-baratan merupakan salah satu bentuk westernisasi akibat peniruan gaya hidup barat. Solusi dari masalahnya yaitu mengajak masyarakat untuk menjalankan gotong royong. Dalam bermasyarakat perlu dilestarikan agar tidak memudar kegiatan ekonomi perdagangan secara global antara negara satu dengan negara lain. Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya berat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Kesimpulan, peran dan pentingnya integrasi sosial dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun bangsa dan memberi semua hak dan kewajiban pada rakyat. Oke, sudah selesai kelompok satu? Nah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ada yang mau bertanya? Saya bagaimana caranya menimbulkan gotong royong? Salah satunya akan ada pengumuman di masjid untuk gotong royong agar masyarakat tahu. Begitu, katanya kelompok satu sebagai kelompok empat. Pertanyaan dari kelompok satu. Ada lagi yang mau nanya? Saya dari kelompok 3 akan menanyakan kenapa sifat dualisme bisa ada. Pertanyaan dari kelompok dua bertanya kenapa sifat individualisme itu bisa ada. Kenapa sifat individualisme itu bisa ada? Yaitu pertanyaan dari kelompok dua. Silakan dijawab kelompok satu. Individualisme bisa muncul karena manusia punya ego. Itu katanya kelompok dua. Karena kelompok satu individualisme bisa muncul karena manusia punya ego. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Cukup. Oke, silakan tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, kelompok mana lagi yang siap untuk tampil? Oke, persilahkan kelompok 5, kelompok Irma dan kawan-kawan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penyebab adanya 3 ancaman tersebut. 1. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 2. Banyaknya dari konsumen Indonesia tidak memiliki produk dalam negeri
dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang rendah dan dan harga yang cukup tinggi. 3. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern sehingga banyaknya anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Solusi 1. Belajar untuk hidup sosial karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu membutuhkan pertolongan orang lain. Mencoba untuk berbaur di masyarakat dengan memperhatikan batasan tertentu. 2. Cinta produk-produk Indonesia. 3. Lebih mengenal budaya kita sendiri, contohnya dengan mendengarkan lagu budaya. Kesimpulan, integrasi sosial itu penting sebab kita hidup dengan banyak perbedaan itu jangan dijadikan masalah tapi harus diintegrasikan. Ada yang mau bertanya? Saya. Mengapa integrasi sosial itu sangat penting? Terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 1, integrasi sosial itu penting sebab kita hidup dengan banyak perbedaan itu jangan dijadikan masalah tapi harus diintegrasikan. Yaitu tadi jawaban untuk kelompok 1. Gimana Yuda? Sudah paham? Sudah, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2 akan bertanya. Kenapa warga Indonesia lebih memilih westernisasi negara lain? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 5. Kenapa Indonesia lebih memilih westernisasi negara lain? Kenapa? Izin menjawab. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Itu tadi jawaban dari kelompok 5. Karena kenapa Indonesia itu banyak westernisasi? Karena mereka orang-orang Indonesia sendiri masih menganggap orang Amerika, orang Eropa itu keren. Jadi kalau ikut-ikut seperti mereka itu berasa lebih keren. Makanya ada namanya westernisasi. Cukup ya? Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan. Oke, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Kita beri applause dulu, tepuk tangan. Cukup. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan materi integrasi sosial. Takutnya tadi di presentasi ada beberapa yang salah, maka kita luruskan bareng-bareng di sini. Ya. Seperti tadi Ibu bahas di awal, integrasi sosial itu artinya pembauran. Nah, integrasi sosial sendiri menurut seorang ahli namanya John L. Gillian mengatakan bahwa integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya berbagai perbedaan dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan tersebut. Artinya, menurut John Gillian sendiri, paham yang namanya masyarakat itu ada perbedaan. Yang namanya hidup di masyarakat ada perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan tersebut tidak dijadikan hal yang paling utama. Ya, kalaupun berbeda ya sudah, kita mah hidup berdampingan. Begitu menurut John L. Gillian. Pasti ada perbedaan. Di dalam keluarga saja ada perbedaan, tapi perbedaan tersebut jangan dijadikan patokan sekali, jangan dijadikan hal yang paling penting. Begitu menurut John L. Gillian. Integrasinya. Nah, di sini mengapa integrasi itu penting dan perlu dihindarkan timbulnya disintegrasi sosial. Jadi kalau integrasi pembauran, lawan integrasi itu disintegrasi. Artinya yang tadinya pembauran penyatuan jadi terpecah. Nah, di sini kita tahu Indonesia itu negara yang plural. Plural itu kemarin apa? Jamak. Bermacam. Ya, Indonesia masyarakatnya berbeda dari agama, ras, suku bangsa, pekerjaan dan budaya. Perbedaan-perbedaan tersebut
beda pemilihan apa namanya jaro aja di dalam satu keluarga. Bapak mah milih nomor 1, ibu milih nomor 3 atau 2. Karena beda jaro, saling gontok-gontokan, saling benci. Nah, hidup di satu rumah kira-kira tentram tidak? Tidak. Nah, itu artinya pentingnya integrasi. Ya, tapi kalau kita lihat juga sekarang sudah mulai banyak masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan pribadi tadi, lebih mementingkan individualisme. Itu dibanding kepentingan umum. Ada pengumuman mau gotong royong. Diumumkan hari Minggu gotong royong jam segini. Yang nggak peduli mah diem aja hari Minggu main game aja. Ya, banyak yang seperti itu sekarang. Ya, karena memang makin kesini gotong royong makin memudar. Nah, ini takutnya kalau makin lama gotong royong yang ikut gotong royongnya makin sedikit, lama-lama di Kampung Cikarae nanti keutuhannya, persatuannya bisa terceraikan. Lama-lama Indonesia kalau masyarakatnya udah nggak saling peduli, bisa-bisa masyarakat Indonesia ya hancur. Gitu. Nah, makanya disintegrasi itu tadi lawan kata dari integrasi. Makanya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika supaya kita tahu bahwa kita berbeda, tapi kita harus tetap berdampingan, harus tetap bersatu, harus tetap saling menghormati. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ataukah sudah paham? Sudah paham? Sudah paham tentang integrasi sosial? Insya Allah ya, insya Allah paham, insya Allah nggak paham nih. Jadi yakin kalian sudah paham bagaimana itu integrasi, bagaimana pentingnya integrasi, dan harus bagaimana kita supaya integrasi itu tetap ada di lingkungan kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan materi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Oke, Rifan silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita kalau ketemu dengan perbedaan perlu disesuaikan atau diintegrasikan karena kalau tidak akan muncul konflik dan perpecahan. Oke, tepuk tangan untuk Rifan. Itu kesimpulan hari ini bahwa integrasi itu perlu kita lakukan karena kita itu pasti ketemu perbedaan. Dengan adanya integrasi, perbedaan tidak akan jadi konflik, tapi akan jadi pemersatu bangsa. Ya, silakan coba lagi HP-nya, kita proses. Prosesnya ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Sudah semua? Oke. Ibu mau nanya, refleksi hari ini, pembelajaran hari ini seperti apa? Ada yang bisa? Ada yang emoji nomor 1? Kenapa tidak? Ada. Ada yang emoji nomor 2? Nomor 1 itu artinya apa? Senang sekali, bahagia. Emoji nomor 2? Ya, emoji nomor 3? Emoji nomor 4? Nomor 5? Kalian senangnya emoji nomor 5 ya. Artinya pembelajaran hari ini menyenangkan. Jadi untuk pelajaran minggu selanjutnya kita akan persiapkan untuk menghadapi PAS.
Siap gerak, sebelum pulang marilah kita membaca hamdalah dulu.